Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini. Tepatnya sekarang jam menunjukkan pada pukul 13.26, yaitu Friday 28 Februari 2025 ya, Jumat, dan juga hari terakhirnya di bulan ini Februari ya. Dan perlu diketahui bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya untuk mengupdate berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbaru, maupun like dan komentar di kolom komentar ya. Dan kita bisa lihat ini sekarang harga emas pada tingginya hari ini ada di 2885.09 dan itu berada pada pukul 8:10 WIB. Low-nya ada di 2857.00, tepatnya ada di pada jam 11:20 WIB, yaitu barusan ya. Dan sekarang bertengger pada angka 2866.5 ya. Hektik sekali ini hari ya. Dan yang paling hektik kita bisa lihat ini Bitcoin sekarang sudah mengacu di bawah 80.000, yaitu mirip-mirip dengan menjelangnya Presiden Amerika dilantik ya, dimana high-nya itu ada di 84.876, low-nya ada di 79.138, dan sekarang bertengger pada 79.350. Oke, dan kita bisa lihat ini sekarang ya, yang kemarin punya gambar kita review sebentar ya, dimana saya menyebut hanya bisa mencapai kalau range besar di 2938 dan sampai dengan 43, low-nya itu ada di 2975 sampai 70, high-nya tidak tercapai dan low-nya itu tercapai ya. Dan catatan yang lebih bagus apabila high-nya itu ada di pada jam 29.00, itu pada jam 15 sore WIB ya. Itu jelas sekali sudah harganya berbalik ya. Lalu kalau range-nya kecil normal ya, saya mengatakan high-nya ada di 2928 sampai 2933, itu tidak ada ya. Dan low-nya itu bisa mencapai di 2883 sampai dengan 2878, itu pun tercapai ya. Dan juga saya sudah perbahu ini ya, mempertegas hati-hati dengan angka di 2920 dan 2900, dan di sini ada double bottom yaitu pada angka 2890 sampai dengan 95. Saya sudah memperjelas itu kemarin. Oke, dan bagaimana selanjutnya? Kita bisa lihat halaman selanjutnya, di mana juga diketahui saya ada posisi di mana saya buying semua ya. Ada 3 kali ya. Kemarin pada jam 12:21 WIB ya. Dan lalu pukul 15:29 saya berkeyakinan ya, maka saya tambah lagi posisi buy. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kali ya. Dan ini adalah berita menunjukkan pukul 4:35 ya. Berarti kemarin sore emas telah turun sebanyak 1%, tapi kita lihat masih fokus pada inflasi, data inflasi personal income hari ini, dan ini diterbitkan pada jam 4:35. Dan ini isi beritanya bisa dilihat, semuanya itu mengacu pada inflasi yang akan data inflasi ya, personal income dan spending.
Dan berita ini jujur saya pribadi pun terjebak ini. Dan saya memperkirakan ini harga tidak akan bergerak di area di 2880 ya. Dan ini seperti yang saya sudah katakan bahwa jobless claim GDP itu tidak ada ngaruhnya, dan saya sempat ini merekam kejadiannya, bisa dilihat sekarang di 55 ya. 2955. Begitu keluar juga nggak ada apa-apa. Bertengger di 2890. Kalau saya berani aksi itu mungkin sudah profit kali ya. Karena itu udah jelas sekali itu. Saya memaksakan diri, kenapa? Karena ada buy di atas. Jadi saya susun buy semua dengan harapan bisa break even point ya, BEP biasanya kita menyebutnya break even. Dan ini dilihat pelan-pelan, saya aksi buy ini banyak sekali, 0,5 di luar nalar, dan dengan modal yang sangat kecil, 0,5 loh sekali bet. Tapi dengan catatan saya ada menggunakan stop loss 2864.5 ya, tap ya. Posisi semua buy semua, ada 5 kali. Ya. Lalu dipicu dengan satu berita lagi, itu masalah tarif ya. Kita bisa lihat ini jamnya, jam menunjukkan 27 kemarin ya, jam 11 malam ya. Jadi tarif ini masih membekas ya di bagian kita trading ya. Dan ini yang pemicunya juga ya, salah satunya memberatkan kita berdagang istilahnya. Dan ujung-ujungnya mengacu pada personal income dan spending yang akan diedarkan nanti malam ataupun diumumkan nanti malam pukul 20.30. Dan saya rasa harga pun sudah kemana-mana. Ini semua berita politik dan berita kita dagang semua. Nggak ada apa-apanya dengan hubungan dengan trading sih sebetulnya. Cuma dikait-kaitkan ya, namanya kita trader, kita harus mengetahui ada apa sebetulnya. Dan ini satu berita yang diulasin juga, bahwa emas turun 2 minggu ini low-nya karena dia punya US dollarnya menguat ya. Dan kita bisa lihat ujung-ujungnya kembali lagi suruh kita menunggu data inflasi atau data personal income. Nah itu paling bawah, retail poll forecast 0,3 in Januari. Dan saya rasa ini berita pun walaupun keluar apapun juga, mau bagus mau jelek, itu harga sudah berjalan. Jadi harga sudah berjalan diiringan dengan spekulasi semua. Semua dibebankan masalah tarif dan masih postpone ini. Position 3000. Kemungkinan masih 60 hari lagi. Ya, itu jelas sekali. Dan perlu diingat ya, ada satu catatan yang saya juga ada profit di sini, yaitu pada tanggal 25 Februari 2025 ya, bahwa total emas yang diimport ya oleh Cina dari via Hong Kong itu 3 tahun punya low. Dan perlu diketahui juga ya, saat ini berita keluar, ini harganya ada di angka 2925 sampai dengan 2935. Ya. Saya menganalisa ini producer selling ya, producer selling. Jadi kalau angkanya kita hitung dari sini, anggap 2925 turun ke sini di 2865,
Itu cuma berapa? 35 tambah 25. Hanya 60, nggak ada apa-apanya. Biasa di atas 100. Ya, kalau di atas 100 berarti jatuhnya angka di 28, 25. Itu. Jadi saya mengacu pada berita ini. Nah, ini ujung-ujungnya saya udah kena stop, saya berbalik arah. Berbalik badan semua. Sekarang posisi saya bukan buy lagi, sell. Ya. Begitu kena stop loss semua, saya banting setir semua. Dan ini data yang akan keluar. Di Amerika yaitu PCI ya, personal income spending. Saya rasa udah tidak ada ngaruhnya karena harga sudah mengarahkan turun ya. Indikasinya turun. Itu jelas sekali ya. Itu nggak bisa dipungkiri lagi. Dan kita bermain itu di harga, jadi bukan di by data. Kalau data itu telat ya, itu boleh dikata telat ya. Dan ini masih ada data lagi ya. Itu pun percuma, mau jam berapa kayak jam berapa, sudah tidak ada urusan karena harga sudah running ya. Dan ini posisi dari signal ya, itu mengacu pada selling semua ya. Itu dari malam, dari jam 3, jam 3, 4, 6, 8 sampai dengan pukul 10. Dan saya rasa itu yang dugaan saya, produser selling itu yang udah pasti benar. Dan ini jam 10.44 menganalisa dari signal high-nya bisa 2893, 2909, 2920, lalu low-nya di 2862, itu pun sudah lewat ya. Kemudian yang terakhir 2850, di angka ini banyak orang membeli daripada menjual ya. Di mana menjualnya 42%, membelinya itu hanya 58%. Dan ini salah satu posisi jam balik badan saya ya. Sebentar, sedang di loading. Oke, kita bahas sama-sama. Dan itu begitu kena stop, saya langsung cut semua. Itu kebetulan saya di live aja itu, kayak buru-buru gitu. Begitu kena yang 0,5 langsung balik badan. Ya. Semuanya sudah berbalik semua. Ya. Itu jelas. Jadi saya mengupload ini itu memang benar-benar saya trading. Jadi bukannya hanya membuat konten ya. Dan ini juga saya ada kirim lagi yang terbaru nih. Dan kita bisa lihat ini semua yang buy punya saya rugi semua. Buy. Yang pertama yang paling atas ya, itu ada di 2864 ya. Saya langsung cut semua. Itu yang terakhir, saya langsung MC 3000. Makanya posisi saya kembali lagi ke harga sell. Oke, dan sekarang kita lihat bagaimana dengan analis saya ya. Dan ini sudah pun ngaco semua ya. Pada tembus semua, yang putih-putihnya semua. Dan ini saya mengacu pada di 33. Dan ini saya mengacu pada di di sana yang saya punya bidikan ya, target istilahnya. Kita akan bikin 3 kali karena saya
ada ulasan ya. Mungkin ada dari kalian yang tidak mengerti ini kenapa ini. Dan saya rasa mungkin yang pertama kali yang di channel YouTube dimanapun nggak berani mengatakan, dan saya berani mengatakannya. Oke, ini masih tanggal 28 Februari ya. Jamnya masih sama, jam 1.40-an ya. Dan kita buka ya. Dan kita coba analis. Kalau kita bicara dengan fluktuasi yang sangat besar ya, big range ya, karena juga kita ketahui ya, itu ada di banyak target sih sebetulnya. Pertama di 82 sampai dengan 2875 ya. Kalau untuk low-nya saya bisa mengatakan 2850 ya. Sampai dengan 2830. Tapi dengan catatannya begini loh. Nanti pukul 15 kita bisa lihat ya. Kalau saya mau ini mengatakan ini harga bermain di area di 2660 di bawahnya ya. 2660. Dan yang untuk meyakinkan jam 11, jam 19 juga sama. Oke. Lalu yang kedua, kenapa saya bisa mengacu pada angka itu yang boleh kata sangat aneh ya. Pertama, itu di area di 2860, itu kalau kita di BEJ ya, atau Bursa Efek Jakarta, itu namanya sudah di suspend. Jadi harganya itu over ya, udah di suspend. Jadi di sini juga sama. Jadi tergantung manajemen dari brokernya itu bagaimana, apakah ini hanya untuk sekian orang atau siapa yang dibidik. Itu biasa dipanggil semua untuk margin call semua. Itu terutama investor yang private punya. Itu biasa namanya sudah MC, sudah disuspend itu. Minta margin call. Oke, jadi paham ya. Jadi kenapa saya bisa mengacu ke area di 2850 targetnya. Bahkan mungkin di 30. Dan hati-hati itu di sini ya. Itu masih ada satu lagi. Saya ganti tintanya. Itu lihat ya. Ini target saya yang udah lama saya bidik ya. Ada di 2800 ini. Jadi bukan hal yang tidak mungkin. Antara di drop di angka 2930 ke 2830 hanya 100 poin, $100 per ounce. Itu jadi buat masalah itu nggak ada masalah. Dan Central Bank nggak mungkin buy itu sekitar area 100 poin atau $100 per ounce. Biasa mereka enter itu minimal ada 200 poin baru mereka enter. Itu. Dan ini seperti biasanya, ini ada perkiraan yang secara normatif ya, pergerakannya yang standar ataupun yang biasa aja. Saya bisa mengatakan hanya ada di 2873 sampai dengan 78. Low-nya berkisar di 2850. Dengan catatan tadi saya bilang jam 15 hati-hati di angka 2860. Kalau bermain di angka di 2860 di bawahnya ya, bukan di sananya, di bawah area 2860. Itu bukan hal yang mustahil, itu bisa mencapai di 2850 sampai dengan 2800 itu. Ya, itu hati-hati sekali ini. Dan ini semenjak ada berita itu jadi rancu semua, dan ini posisi semua saya rasa sudah berbalik arah ya. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, sekali lagi selamat siang, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian.
Semoga artikel-artikel yang tadi ada manfaatnya dan di channel ini akan kembali pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 2 Maret ya, 2025 karena sudah berpindah bulan. Selamat siang, happy weekend ya. Salam cuan, always profit. Terima kasih.